Manchester United bertandang ke markas West Ham United pada laga Premier League pekan ini. MU diminta tak lengah dan mewaspadai The Hammers. Pekan ke-26 Liga Inggris menyajikan duel West Ham versus Manchester United. Pertandingan dijadwalkan pada Rabu dini hari waktu Indonesia Barat di Stadion Olimpiade London. MU datang ke kandang West Ham dengan tren positif. Setan Merah menyapu bersih kemenangan dalam 4 pertandingan sejak diasuh manajer interim Michael Carrick. Hasil-hasil oke itu mendongkrak posisi MU di papan klasemen. Bruno Fernandes CS kini berada di urutan keempat dengan 44 poin. Berbanding terbalik dengan MU, West Ham justru masih tertatih-tatih di papan bawah. The Hammers tertahan di urutan ke-18 klasemen dengan 23 poin, serta hanya meraih 6 kemenangan dari 25 laga. Meski di atas kertas diunggulkan, Manchester United tetap diimbau untuk tak memandang remeh West Ham. Hal itu ditegaskan Michael Carrick jelang pertemuan kedua kesebelasan. Saya pikir mereka sangat bagus dalam transisi, sangat berbahaya. Mereka memiliki beberapa pemain penyerang yang sangat bagus, kata Carrick, dilansir dari The Sun. Jadi, kami sudah mengamati mereka dan memiliki gambaran tentang hal itu, seperti yang mereka lakukan untuk kami. Namun mereka adalah ancaman, dan ketika mereka unggul di kandang, mereka adalah tim yang berbahaya dan kami harus menghadapi semua itu, tegasnya. West Ham kerap merepotkan MU dalam beberapa tahun terakhir. Klub asal London itu mampu menang 4 kali, seri sekali, dan hanya kalah 2 kali dalam 7 pertemuan kontra Setan Merah di Liga Inggris sejak 2023. Manchester United harus bekerja ekstra keras untuk mengamankan 1 poin dalam lawatan ke markas West Ham. Pertandingan pekan ke-26 Liga Inggris 2025-2026 kali ini berakhir dengan skor 1-1. Duel sengit kali ini digelar di London Stadium, Rabu 11 Februari 2026 waktu Indonesia Barat, dan ditentukan oleh gol penyeimbang di menit-menit akhir. Laga berlangsung ketat sejak awal dan berakhir tanpa gol di babak pertama. West Ham memimpin lebih dulu melalui Thomas Soucek pada menit ke-50 sebelum Manchester United menyamakan kedudukan lewat Benjamin Sesko di menit ke-90+6. Tambahan 1 poin membuat Manchester United tertahan di peringkat kelima klasemen sementara dengan mengoleksi 45 poin dari 26 pertandingan. Di sisi lain, West Ham gagal mengamankan kemenangan penting di kandang dan masih tertahan di zona degradasi dengan koleksi 24 poin. Pada babak pertama, Manchester United langsung menguasai jalannya laga sejak menit awal dengan dominasi penguasaan bola. Bruno Fernandes dan Bryan Mbeumo aktif mengalirkan serangan, namun lini belakang West Ham tampil disiplin. Peluang pertama justru datang dari tuan rumah pada menit ke-9 lewat sundulan Jarrod Bowen yang menyambut umpan silang Crescencio Summerville. Bola hanya melenceng tipis dari sisi gawang. Manchester United membalas pada menit ke-17 melalui sundulan Harry Maguire, hasil sepak pojok. Upaya tersebut belum menemui sasaran. West Ham kembali mengancam pada menit ke-13 lewat tembakan melengkung Summerville dari luar kotak penalti. Sean Lemon sigap menepis bola keluar lapangan. Peluang terbaik Setan Merah hadir di menit ke-22 saat Luke Shaw menyambar bola hasil situasi sepak pojok. Aaron Wan-Bissaka tampil krusial dengan menyapu bola tepat di garis gawang. Menjelang turun minum, tempo permainan menurun dan kedua tim kesulitan menciptakan peluang bersih. Babak pertama pun ditutup dengan skor imbang tanpa gol. Pada babak kedua, West Ham tampil lebih agresif setelah jeda dan langsung menekan pertahanan tamu. Tekanan tersebut berbuah gol pada menit ke-50 ketika Thomas Soucek
menyambar umpan tarik Jarrod Bowen dari jarak dekat. Manchester United berusaha merespon dengan meningkatkan intensitas serangan. Casemiro sempat mencetak gol lewat sundulan pada menit ke-63, tetapi dianulir VAR karena posisi offside. West Ham hampir mengendalikan keunggulan melalui Bowen dan Summerfield yang terus merepotkan lini belakang lawan. Beberapa peluang tuan rumah berhasil dipatahkan oleh barisan bek Manchester United. Michael Carrick kemudian memasukkan Benjamin Sesko dan Joshua Zirkzee untuk menambah daya serang. Tekanan Manchester United semakin terasa dalam 15 menit terakhir pertandingan. Peluang emas hadir di menit ke-89 saat tembakan Mbeumo dari dalam kotak penalti diblok Soucek. West Ham mulai bertahan total menghadapi gempuran tamu. Drama terjadi di menit ke-90+6 ketika umpan silam Mbeumo disambut sentuhan pertama Sesko ke pojok atas gawang. Gol tersebut memaksa skor menjadi 1-1 hingga peluit panjang dibunyikan. Liverpool hampir dipastikan gagal mempertahankan gelar juara Premier League. Merseyside Merah kini hanya bisa menargetkan finish 4 besar. Kekalahan didapat Liverpool pada pekan ke-25 Liga Inggris. Minggu malam, pasukan Arne Slot tumbang 1-2 dari Manchester City di Anfield. Liverpool sedianya unggul lebih dulu lewat tendangan bebas spektakuler Dominic Szoboszlai. Manchester City membalikkan keadaan berkat gol Bernardo Silva dan Erling Haaland. Ini menjadi kekalahan ke-8 Liverpool di Liga Inggris. Mohamed Salah CS tertahan di urutan ke-6 klasemen dengan 39 poin. Berjarak 17 angka dari Arsenal, 56 poin di puncak klasemen. Dengan 13 pertandingan tersisa, hampir mustahil bagi Liverpool menjadi kampion Liga Inggris seperti musim lalu. The Reds mau tak mau harus berjuang untuk tiket ke zona Liga Champion musim depan. Hal itu diutarakan Kapten Liverpool Virgil van Dijk. Bek asal Belanda tersebut menilai timnya kini mesti fokus meraih kemenangan untuk bisa kembali mencapai 4 besar. Setiap pertandingan yang akan datang, kami harus memastikan bahwa kami mendekati posisi 4 atau 5 besar, kata Van Dijk usai laga Liverpool versus Manchester City. Namun, kami membutuhkan performa yang lebih baik dan menemukan cara untuk menang. Itu adalah sesuatu yang dapat kami fokuskan dan yang harus kita tingkatkan, ujarnya. Persaingan 4 besar Liga Inggris 2025-2026 bisa dibilang sengit. Masih ada Manchester United 44 poin dan Chelsea 43 poin yang jadi saingan Liverpool untuk tiket ke Liga Champion. Manchester City akhirnya mematahkan kutukan hampir 1 abad saat menumbangkan Liverpool, sekaligus mencatatkan rekor yang terakhir kali terjadi sebelum Perang Dunia Kedua. Untuk pertama kalinya sejak musim 1936-1937, The Citizen sukses meraih double kemenangan di Liga atas Liverpool dalam satu musim kompetisi. Sebuah pencapaian langka yang harus dinantikan selama 89 tahun. Momen bersejarah itu tercipta pada duel panas pekan ke-24 Premier League yang digelar Minggu malam waktu Indonesia Barat. Bertandang ke Anfield, skuad asuhan Pep Guardiola menang secara dramatis 2-1. Sebelumnya pada musim ini, Manchester City juga mengalahkan Liverpool di Etihad Stadium. Pertandingan pada tanggal 9 November 2025 itu berakhir dengan skor 3-0 untuk The Citizen. Catatan statistik ini bukan sekedar angka. Kali terakhir Manchester City mampu menang kandang tandang melawan Liverpool di kasta tertinggi Liga Inggris terjadi pada musim 1936-1937. Artinya, City harus menunggu 89 tahun untuk mengulang prestasi tersebut. Sebagai gambaran betapa masa-masa tersebut sudah sedemikian lama berselang. Saat itu Inggris bahkan belum terlibat dalam Perang Dunia Kedua.
Pertandingan berjalan sengit, bak roller coaster. Liverpool sempat unggul lebih dulu lewat tendangan bebas melengkung indah Dominic Szoboszlai pada menit ke-33. Namun City menunjukkan mental juara. Pada menit ke-70, serangan balik cepat City dituntaskan Rodri untuk menyamakan kedudukan. Lalu pada menit ke-90 plus 3, drama memuncak. Pelanggaran di kotak penalti membuat wasit menunjuk titik putih. Erling Haaland yang maju sebagai algojo dengan tenang menaklukkan Alisson Becker. Ketegangan belum usai. Gol jarak jauh City di menit akhir sempat membuat Anfield terdiam. Namun dianulir VAR akibat pelanggaran dalam proses build-up. Emosi memuncak di injury time sampai Dominic Szoboszlai diganjar kartu merah usai protes keras kepada wasit. Skor 2-1 bertahan hingga peluit panjang berbunyi, memastikan 3 poin sekaligus berakhirnya kutukan 89 tahun bagi Manchester City atas Liverpool. Cristiano Ronaldo segera comeback bersama Al Nassr setelah sempat mogok bermain. CR7 diperkirakan kembali tampil di Liga Arab Saudi akhir pekan ini. Namun, Ronaldo jadi pembicaraan panas setelah mangkir dalam 2 laga beruntun Al Nassr. Padahal, kapten timnas Portugal itu tidak mengalami masalah kebugaran. Usut punya usut, Ronaldo upset karena mogok. Dia melakukan protes atas kebijakan pemilik Al Nassr dan Al Hilal, Public Investment Fund atau PIF, yang dianggap berat sebelah. Ronaldo menganggap PIF lebih memprioritaskan Al Hilal ketimbang Al Nassr. The Blue Waves banyak belanja di musim dingin ini, termasuk mendatangkan Karim Benzema. Sementara The Global Club sepi pergerakan transfer. Aksi mogok Ronaldo membuat masa depannya di Al Nassr jadi spekulasi. Ex-penggawa Real Madrid ini diisukan mau cabut dari Arab Saudi dan mencari klub baru di Eropa atau Amerika Serikat. Keputusan Ronaldo mogok sempat mendapat sorotan dari otoritas Liga Arab Saudi. Mereka mengingatkan CR7 untuk tidak bertindak sesuka hati dan memintanya bermain lagi. Ronaldo segera mengakhiri aksi mogoknya akhir pekan ini. Ia siap diturunkan saat Nassr bentrok dengan Al-Fatih dalam lanjutan Liga Arab Saudi Minggu 15 dini hari waktu Indonesia Barat. Jay Ides tak kuasa meredam serangan Inter Milan yang bertandang ke markas Sassuolo. Si ular membantai Norre Verdi yang mengakhiri laga dengan 10 pemain 5-0. Sassuolo versus Inter berlangsung di Mapei Stadium pada laga lanjutan Liga Italia Minggu malam. Bek timnas Indonesia, Jay Ides, tampil sebagai starter mengawali lini belakang Sassuolo di laga ini. Namun Ides tak berkutik menahan gempuran Inter. Si ular bisa bikin 5 gol di laga ini. 5 gol Inter lahir lewat Jan Bisek pada menit ke-11, Marcus Thuram pada menit ke-28, Lautaro Martinez menit ke-50, Manuel Akanji menit ke-54, dan Luis Enrique pada menit ke-89. Sassuolo harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-55 akibat Nemanja Matic mendapat kartu merah. Inter menang 5-0. Kemenangan ini bikin Nerazzurri semakin kukuh di puncak klasemen. Inter meraih 59 poin, unggul 8 angka dari AC Milan di posisi kedua. Sementara Sassuolo di posisi ke-11 dengan 29 poin. Inter mengambil inisiatif menyerang di awal laga. Mereka sudah mampu bikin gol pembuka di menit ke-11. Gol sepak pojok Federico Di Marco bisa ditanduk Jan Bisek di tiang jauh. Sundulan Bisek menggetarkan jala Sassuolo. Di Marco hampir mengandalkan keunggulan. Melihat kiper Sassuolo Arjanet Muric keluar dari gawang, ia melambungkan bola. Muric tak di posisi yang ideal, tapi tiang gawang menyelamatkan tuan rumah. Inter bisa mencetak gol kedua di menit ke-28. Umpan mendatar di Marco dari sisi kiri bisa disambar Marcus Thuram di depan gawang, jadi gol. Sassuolo sempat bikin gol di menit ke-43. Umpan silang Armand Laurentiis disambut tendangan voli Domenico Berardi.
Tendangan Berardi mengarah ke Christian Torstven yang menyontek bola jadi gol, tapi kemudian dianulir karena Llorente sudah lebih dulu offside. Skor 2-0 untuk Inter menutup babak pertama. Gol kembali. 5 menit babak kedua berjalan, Inter menambah gol. Lautaro Martinez mendapatkan bola liar di kotak penalti. Ia dengan apik mengontrol bola lalu melepas tendangan voli yang memberdayai Muric. Kemudian gol kembali. Sepak pojok Di Marco kembali mengawali gol Inter. Bola kirimannya kali ini ditanduk Manuel Akanji jadi gol di menit ke-53. Para pemain Sassuolo melakukan protes ke wasit usai gol terjadi. Hal ini karena Muric merasa pergerakannya diganggu oleh Petar Sučić. Nemanja Matic yang melakukan protes keras, wasit diganjar kartu merah. Sassuolo harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-55. Inter punya peluang emas di menit ke-66. Henrik Mkhitaryan melepas sepakan melengkung. Muric tak bisa berbuat banyak, tapi masih ada Josh Doig menghalau bola di garis gawang. Inter menutup laga dengan kemenangan 5-0. Luis Henrique bikin gol kelima Inter di menit ke-89. Henrique menggetarkan jala Muric dari sepakan voli kencang.